Selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan, saat ini kita berada di ibadah Minggu Paskah ke-7, hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 di Gereja GKI Rungkut Asri, Surabaya. Di pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan dilayani oleh hambanya Pendeta Theodorus Willem Noya. Bapak Ibu, mari kita menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Dia. Saatnya kita masuk di saat hening. Jemaat dimohon berdiri. Ibadah Minggu Paskah yang ke-7 ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu Saudara, dalam kebaktian ini kita diajak untuk menghadirkan kesatuan dengan Allah agar mengerjakan panggilan cinta kasih dan kerelaan berkorban seperti Yesus Kristus, sebagaimana doanya kepada Bapa dalam Yohanes 17 ayat 11. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Dengan kurban darahnya
Mari mengaku dosa kita, kita berdoa. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang yang berdosa dan tercemar. Tunjukkanlah belas kasihan kepada kami ya Tuhan. Pulihkanlah dan benarkanlah kami, serta anugerahkanlah keselamatan kepada kami. Kepadamu kami memohon dan berdoa. Amin. Berita anugerah Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 10.
Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Maha kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, mahkota kurnia. Yesus kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Sempurnakan ciptaanmu, basuh noda dan celah, tunjukkanlah bumi baru yang penuh bahagia. Makin mulia, makin suci, diri kami ubahlah, sampai nanti kami puji Engkau dalam Ramadhan. Mari berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, kami rindu disapa oleh firman-Mu, firman yang menghidupkan. Penuhilah kami dan mampukanlah kami untuk mendengarkan, memahami, dan menghidupi sabda-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, dan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya.
Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Kita bertemu lagi di media ini. Walaupun kita tidak bertatap muka, tapi Bapak Ibu Saudara bisa melihat saya dari layar. Mungkin ada banyak dari antara kita yang sudah lelah, sudah capek rasanya dengan social distancing, dengan isolasi mandiri, dengan karantina kita. Ya, karantinanya walaupun sukarela tapi kayaknya melelahkan, kita sudah capek. Nah, karantina sendiri, saya mau ngomongin soal karantina dulu. Karantina ini berasal dari bahasa Venesia, abad ke-14 sampai abad ke-15 sekitar itu. Itu dipakai pertama kali asalnya dari kata quarantena. Quarantena itu artinya 40 hari. Nah, jadi kata ini terbentuk pada masa pandemi wabah hitam atau Black Death di Eropa. Pada waktu itu ada kewajiban bagi pelaut-pelaut Venesia, kalau mereka habis berlayar, mereka harus mengisolasi diri dulu selama 40 hari. Jadi mereka nggak boleh kemana-mana selama 40 hari untuk mencegah penularan wabah hitam ini atau Black Death ini. Makanya isolasi 40 hari itu disebut sebagai karantina 40 hari, yang kemudian kita serap dalam bahasa Indonesia menjadi karantina. Nah, itu 40 hari mereka harus karantina. Bayangkan, 40 hari cukup lama. Ya, kita menjalani masa prapaskah selama 40 hari juga. 40 hari mereka harus mengisolasi diri. Mereka mengkarantina diri 40 hari. Sekarang kita 14 hari. 14 hari saja masih pada bandel. Kita lihat kan banyak PSBB yang terjadi ini, ternyata orang masih keluar-keluar juga. Akhirnya PSBB ditambah lagi 14 hari. Nah, ini PSBB di Surabaya dan sekitarnya, Sidoarjo dan Gresik sekarang sudah masuk 14 hari yang kedua. Karena 14 hari yang pertama ternyata nggak cukup, ditambah 14 hari lagi. Dan ternyata banyak orang yang tidak mengarantina diri secara sukarela. Kemarin saya lihat di jalan-jalan, ramai sekali. Apakah ini yang namanya PSBB? Saya nggak tahu. Tidak banyak orang yang tidak rela atau tidak sukarela mengarantina dirinya. Atau mungkin karena sudah lelah juga. Toh saya juga sudah lelah berbulan-bulan ini tidak keluar rumah kalau tidak penting-penting amat gitu. Kita mengkarantina diri, mungkin kita sudah lelah. Namun Bapak Ibu Saudara, gagasan karantina dan isolasi sosial atau isolasi diri saat ini kita baca juga, kita lihat dalam teks leksionari pada hari ini, pada hari Minggu Paskah yang ke-7 ini. Hari ini teks tidak saya fokuskan kepada bacaan Injil, tetapi pada bacaan pertama, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat 14 yang tadi dibacakan. Memang ini agak tumpang tindih dengan bacaan waktu hari Kamis putih, waktu kenaikan Yesus kemarin, hari Kamis juga. Agak tumpang tindih. Tapi di sini ada tambahan beberapa ayat. Jadi setelah selesai Yesus naik ke surga, dilanjutkan dengan murid-murid yang kembali ke Yerusalem. Jadi bisa dibilang bahwa teks minggu ini adalah kelanjutan dari kenaikan Yesus hari Kamis kemarin. Nah, sebelumnya Yesus sudah mewanti-wanti para murid ini untuk tinggal di Yerusalem, tetap tinggal di Yerusalem. Di situ di ayat-ayat sebelumnya, ayat ke-4, ayat ke-5 kita baca, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan mungkin seperti itulah kita sekarang ini. Kita tetap tinggal di rumah, kita menanti, menunggu kapan wabah ini akan berakhir. Jika para murid menantikan pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta nanti, saat ini kita menantikan agar Roh Kudus juga memulihkan wajah dunia ini dan Ia mengakhiri pandemi ini. Kalau berbicara seperti ini, mungkin ada beberapa pendeta yang mengait-kaitkan Pentakosta dengan pemulihan dari pandemi ini. Mungkin akan ada nubuat-nubuat yang mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini akan berakhir saat Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta.
Sama seperti waktu hari Paskah yang lalu, ada juga yang bernubuat, ada muncul nubuatan bahwa pandemi akan berakhir, COVID-19 akan selesai pada Paskah. Tapi nubuatnya ternyata meleset. Perkiraan-perkiraan itu ternyata meleset. Karena itu saya tidak mau berspekulasi seperti ini bahwa nanti pas Pentakosta Roh Kudus dicurahkan maka semua penyakit akan dihilangkan. Tidak, saya nggak mau berspekulasi seperti itu. Yang pasti saat ini kita berada dalam keadaan yang mirip dengan murid-murid. Kita sedang menantikan Roh Kudus. Sama murid-murid yang menantikan Roh Kudus, kita juga sedang menantikan kapan ini semua berakhir. Kita menantikan Roh Kudus memulihkan dunia ini. Bahkan kalau kita lihat para murid ini dalam penantian mereka sepertinya nggak sabaran juga ya. Mereka bertanya, Tuhan maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Rasanya mereka mau cepat-cepat pemulihan itu terjadi. Ya sama juga seperti kita. Kita mau cepat-cepat pemulihan terjadi. Tuhan kapan pemulihannya? Apa jawab Yesus kepada mereka? Dia bilang, kamu tidak perlu tahu masa dan waktunya. Gak perlu tahu. Seolah-olah Yesus mau mengajak mereka untuk sabar. Kamu bersabarlah dalam penantian. Mungkin saat ini kita semua di sini Bapak Ibu Saudara sudah gelisah, sudah nggak betah lagi menunggu di rumah saja dengan isolasi mandiri, dengan karantina sukarela, sampai kita tidak suka lagi dan tidak rela lagi, sampai kita sudah lelah. Tapi Yesus berkata, kamu harus menunggu sedikit lebih lama. Kamu tidak perlu mengetahui kapan Allah akan bertindak. Kembalilah ke kota, kembalilah ke rumahmu dan tunggu. Yesus mengajak kita untuk menunggu, dan ini spiritualitas yang tidak mudah. Menunggu, menanti dengan kesabaran. Apalagi dalam waktu yang sudah panjang ini rasanya udah gak betah lagi. Sudah capek. Kemudian Yesus setelah berkata demikian kepada murid-muridnya, setelah suruh mereka untuk menunggu, dia naik ke surga. Dan apa yang dilakukan murid-murid kemudian adalah mereka kembali ke Yerusalem, mereka pergi ke ruang atas tempat mereka menumpang. Dan kalau kita baca di Kisah Para Rasul tadi, betapa ramainya mereka di situ. Di ruang atas itu ada murid-murid, 12 murid, yang termasuk bilangan 12 itu Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot, Yudas bin Yakobus, juga bersama-sama dengan perempuan-perempuan termasuk Maria ibu Yesus. Bayangkan, ada banyak orang dalam satu tempat yang mengisolasi diri mereka, yang mengarantina diri mereka. Apa yang mereka lakukan pada masa karantina itu? Nah, penulis Lukas, si Lukas ini yang menulis Kisah Para Rasul juga mengatakan bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi dalam masa karantina itu mereka berdoa, Bapak Ibu Saudara. Mereka enggak beda dengan kita. Mungkin sekarang kita bisa internetan, kita bisa belajar masak, kita bisa belajar DIY yang lain selama di rumah. Mereka pada waktu itu yang mereka lakukan selama menanti adalah berdoa. Dalam karantina itu mereka berdoa. Mereka berdoa dalam kesatuan dengan Allah, dengan kesatuan dengan sesama mereka. Bagaimana dengan kita? Selain kita internetan atau nonton Netflix atau belajar masak dan lain-lain, menanam tanaman di halaman rumah, apakah kita masih juga berdoa? Atau kita malah jadi sulit berdoa dengan keadaan karantina ini? Karena keadaan ini melelahkan, rasanya kok sulit sekali untuk berdoa. Sudah capek, sudah bosan. Seolah-olah doa kita ini menjadi hambar. Seperti mungkin ada yang merasa bahwa ini saya sudah berdoa, tapi lama-lama capek juga. Nah, dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan yang lelah itu, saya mau mengutip kata-kata yang menguatkan tentang doa dari seorang ahli kitab suci Yahudi namanya Abraham Heschel. Dia bilang bahwa doa memperjelas harapan dan niat kita.
Ia membantu kita menemukan harapan sejati kita, kepedihan yang kita abaikan, kerinduan yang kita lupakan. Doa adalah tindakan pemurnian diri, karantina bagi jiwa. Wah, bayangkan dia bilang doa adalah karantina bagi jiwa. Jadi di tengah-tengah karantina yang melelahkan jiwa, melelahkan diri kita, kita diajak untuk mengarantina jiwa kita melalui doa. Selain karantina sosial, karantina fisik, kita juga perlu mengarantina jiwa kita dari segala hal yang melelahkan jiwa. Kita perlu memurnikan diri dari segala kotoran, pikiran-pikiran yang kotor, berita-berita yang buruk, ketakutan dan kekhawatiran, keinginan untuk bertindak sesuka hati karena kita udah capek, bosan kayak gini terus. Dengan doa kita membersihkan jiwa dan batin kita, menemukan harapan yang sejati. Bahkan mungkin kita menemukan kepedihan diri kita yang mungkin selama ini kita abaikan atau kita tutup-tutupi karena kita merasa kita kuat, saya sanggup menjalani ini semua. Tapi ternyata ada bagian dari diri kita yang rapuh, ada bagian dari dalam diri kita yang ternyata sakit dan pedih. Dan doa membantu kita untuk jujur terhadap itu. Doa mengajak kita untuk berdamai dengan diri sendiri. Ketika kita menunggu kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta, dan saat kita menunggu kedatangan Roh Kudus untuk memperbarui dunia ini, mengakhiri pandemi ini, kita juga dapat memperbarui batin kita, perbarui jiwa kita dengan doa. Mungkin ada yang berkata, saya sudah berdoa berkali-kali, terus menerus saya berdoa, tapi corona ini nggak pergi-pergi. Nah, untuk itu Heschel pun mengatakan soal doa demikian. Berdoa berarti memperhatikan keajaiban, memaknai kembali misteri yang menjiwai semua makhluk. Doa adalah jawaban kita yang rendah hati terhadap kejutan hidup yang tak terbayangkan. Hanya itu yang bisa kita tawarkan sebagai imbalan atas misteri yang kita jalani. Itu kalimatnya puitis sekali ya. Mungkin bingung apa sih maksudnya. Kata-kata yang puitis itu kira-kira mau mengatakan bahwa doa adalah cara kita menyatu dengan sang misteri, yaitu Allah. Dan cara kita mensyukuri setiap kebaikan Allah dalam hidup kita. Jadi doa itu bukan soal meminta. Apalagi kalau kita meminta, Tuhan tolong buat corona ini minggat secepatnya. Doa-doa semacam inilah yang membuat kita lelah kemudian, yang membuat kita capek, membuat kita putus asa. Karena itu pakailah doa sebagai sarana kita untuk memaknai dan mensyukuri hal-hal yang baik yang Tuhan lakukan di tengah pandemi ini. Bahwa semakin banyak kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang, orang berdonasi ini itu dan macam-macam. Manusia belajar untuk menghargai kesehatan, menghargai diri sendiri dan orang lain, serta menghargai alam semesta, menghargai lingkungan hidup. Kita menghargai kehidupan yang bertumbuh melalui tanaman-tanaman yang kita tanam untuk mengisi waktu karantina ini. Ada kebaikan-kebaikan kecil dari keluarga kita, quality time yang dulu kayaknya susah banget, sekarang kita bisa lakukan setiap hari bersama keluarga. Ternyata ada perhatian dari pasangan kita, ada kebaikan-kebaikan lainnya sekecil apapun. Karena itu berdoalah untuk menyerahkan diri kita dalam relasi yang erat dengan Tuhan, untuk membuka jiwa kita dan membiarkan Allah menyapa kita dan membarui jiwa kita, sehingga dalam kondisi yang melelahkan ini kita menemukan pemulihan. Kita pun belajar dari doa Yesus dalam Injil hari ini, yang tadi tidak dibacakan sebenarnya, tapi dikutip sedikit pada kata pembuka. Yesus berdoa untuk pemulihan, untuk dirinya dan juga murid-muridnya. Dalam doanya itu ia menegaskan kesatuannya dengan Sang Bapa. Bahkan pada masa-masa yang sulit dalam diri Yesus, dalam pergumulannya ketika dia sedang dekat, dia menuju ke salib, dia menuju kematiannya, ia berdoa untuk memulihkan jiwanya, untuk menyatu dengan Bapanya dan bersyukur atas kebaikan-kebaikan dalam diri murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, kita belajar
Dengan doa kita memulihkan jiwa kita. Kita mengarantina diri kita. Para murid bersama dengan Maria Ibu Yesus, mereka bersatu hati dan berdoa. Ini juga yang menjadi landasan bagi umat Kristen untuk melakukan atau melaksanakan doa novena, atau yang disebut dalam gereja Protestan biasanya pekan doa Pentakosta, yakni doa pada 9 hari atau 9 malam pada masa antara kenaikan Tuhan Yesus Kristus dengan Pentakosta. Masa 9 hari ini merujuk pada masa-masa para murid ini berdoa. Jadi setelah Yesus naik ke surga, mereka kembali ke Yerusalem, ke ruang atas, mereka berdoa sampai turunnya Roh Kudus. Nah, karena itu saya mengajak kita juga untuk berdoa dalam kesatuan hati, sekalipun secara fisik kita terpisah. Kita berdoa selama masa 9 hari ini, menaikkan doa novena atau doa Pentakosta ini. Karena setiap sore selama 9 hari kita bisa berdoa bersama melalui kanal YouTube ini di GKI Rungkut Asri. Akan diupload doa-doa pendek, doa-doa sederhana bagi kita untuk berdoa dan bergumul bersama. Karena itu gunakanlah kesempatan doa kita ini untuk menyatu dalam rangkulan Allah, untuk menyerahkan diri kita pada Sang Hidup, pada Allah. Gunakanlah waktu doa kita untuk mensyukuri setiap kebaikan Tuhan, sekalipun di sekeliling kita ada hal-hal buruk yang terjadi. Tapi pakailah doa untuk bersyukur karena kebaikan-kebaikan kecil yang kita alami dalam hidup kita pada masa-masa ini. Dan yang terakhir, berdoalah untuk memulihkan jiwa kita yang sudah lelah ini, yang capek ini, yang bosan ini. Berdoalah untuk memulihkan diri kita, memulihkan jiwa kita. Dan percayalah, pada saatnya Allah dalam Roh Kudus akan memulihkan wajah dunia ini, akan memperbarui dunia dan kita semua. Tuhan menyertai kita. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami datang kepadamu di dalam doa. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan lakukan, untuk kebaikan-kebaikan sekalipun sangat sederhana yang kami alami dalam hidup kami, sekalipun pada masa karantina, masa isolasi yang melelahkan ini. Kami percaya Tuhan, Engkau terus menyertai kami, memampukan kami untuk berjalan melewati segala hal yang memberatkan ini. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu dalam ibadah ini. Sekalipun kami terpisah satu dengan yang lain, kami beribadah di rumah masing-masing, tapi kami percaya bahwa Engkau hadir.
Engkau yang menyertai kami, Engkau menuntun kami dalam ibadah ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau bergumul bersama rekan-rekan kami, saudara kami, mereka yang lemah, mereka yang sakit, mereka yang dalam pemulihan pasca operasi, dalam perawatan, semuanya Tuhan sertai. Tuhan pegang tangan mereka, Tuhan rangkul mereka, Tuhan pulihkan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau terus menyertai mereka, sehingga mereka selalu merasakan jamahan tangan Tuhan, kekuatan dan penghiburan yang dari Tuhan, sambil bersyukur dan terus menjadi berkat. Kami berdoa juga bagi para pasien terinfeksi COVID-19 yang butuh pengharapan dalam keadaan mereka yang lemah, dalam keadaan mereka yang mungkin putus asa. Kami percaya Tuhan menguatkan mereka, Tuhan menolong dan menghibur mereka melalui para tenaga kesehatan yang menolong para pasien ini. Karena itu Tuhan sertai juga para tenaga kesehatan ini. Lindungilah mereka ketika mereka harus bergumul, mereka harus mengorbankan diri mereka harus meninggalkan keluarga mereka untuk berjuang di garis depan. Tuhan sertailah mereka selalu. Dan juga kami berdoa bagi pemerintah dalam segala upaya mereka untuk menanggulangi wabah COVID-19 ini, dan juga mengupayakan kesejahteraan rakyat. Ketika kami saat ini semakin dibuat bingung dengan berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah kami, ya Tuhan, Tuhan, kami berseru kepadamu, tolonglah mereka. Biarlah semakin hari mereka dapat mengambil keputusan kebijakan dengan bijaksana untuk kebaikan negeri ini, untuk kesejahteraan rakyatnya. Ketika ada banyak orang-orang di sekitar kami yang merasa bisa melakukan apa saja, bebas melakukan apa saja, sementara kami harus menahan diri kami dalam kondisi seperti ini, kami lelah, kami capek ya Tuhan. Namun ajarlah kami untuk bersabar, untuk menanti, untuk menahan diri kami lagi. Beberapa lama lagi kami jalani, namun kami percaya Engkau akan memulihkan keadaan ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, mereka sesama kami yang terdampak secara ekonomi oleh pandemi ini, juga terdampak secara sosial. Mereka yang membutuhkan pertolongan, Tuhan sertai mereka. Tuhan gerakanlah kami, mampukanlah kami juga untuk dapat berbagi dengan mereka yang membutuhkan, untuk menolong mereka yang terdampak secara ekonomi ini. Tuhan, sertailah kami dalam segala pelayanan kami, dalam segala upaya kami untuk perbuatan baik. Kami berdoa bagi gereja Tuhan di seluruh dunia juga yang saat ini terus menjalankan kebaktian, tidak dengan persekutuan fisik, namun kami harus bersekutu di rumah kami masing-masing dengan media-media yang ada. Tuhan sertailah kami, mampukanlah kami, berikanlah kami kekuatan untuk terus memancarkan kasih Allah di tengah krisis ini. Karena kami percaya bahwa krisis ini akan berlalu, dan kami perlahan-lahan akan terus memulihkan diri kami. Dan dalam keadaan ini pun ajarlah kami untuk tetap menjadi berkat, untuk terus memancarkan kasih Allah di tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berserah kepadamu, kami menyerahkan kehidupan kami, karya kami, dalam hidup kami sehari-hari, di rumah tangga kami, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, bahkan dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarlah Engkau yang terus memakai kami untuk menjadi alat-Mu, memancarkan kasih-Mu. Inilah segala seruan kami, permohonan, pergumulan, juga ungkapan syukur kami. Kami naikkan kepadamu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Allah yang telah menyertai setiap saat. Firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 menyatakan, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bukan karena upamu dan bukan karena
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur kami ini, dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan kasih bagi sesama kami. Terimalah juga persembahan seluruh hidup kami, dan hiduplah dalam kami, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Demi kemuliaan nama-Mu, kami berdoa. Amin. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya sekarang dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat. Allah Sang Cinta merengkuh kita ke dalam kasih ilahi yang membarui dan memulihkan. Kristus Sang Rahmat menganugerahi kita dengan cinta kasih-Nya untuk dipersaksikan kepada sesama dan semesta. Roh Kudus Sang Penghibur memelihara kita dalam rahmat-Nya yang mengasuh dan mendewasakan kita. Cinta dan rahmat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memeluk dan melingkupi kita kini dan selamanya.